Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Budi Santoso, kelas manajemen 6C Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia. Yaitu apa sih pengertian perencanaan sumber daya manusia itu? Apa sih tujuan perencanaannya? Apa sih manfaat dari human resource planning dan lain-lain. Pertama adalah apa sih pengertian perencanaan SDM itu adalah suatu proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Tujuannya itu yang pertama ada memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua ada menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Ketiga ada meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang terakhir ada melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Adapun ada apa sih manfaat dari human resource planning itu? Yang pertama adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia lebih efisien dan efektif. Yang kedua ada menselaraskan aktivitas-aktivitas manajemen personalia dengan tujuan-tujuan organisasi di masa yang akan datang secara efisien. Ketiga adalah menarik dan memperkerjakan tenaga kerja baru secara ekonomis. Yang keempat ada mengkoordinir program-program manajemen personalia yang berbeda-beda. Yang kelima ada tenaga kerja dapat mengembangkan dirinya dengan baik dan terarah, itu career planning. Yang terakhir ada meningkatkan kepuasan kerja. Apa sih manfaat perencanaan SDM? Itu meningkatkan sistem informasi SDM yang secara terus-menerus diperlukan dalam mendayagunakan SDM secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua ada mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM dalam usaha memperdukan pengelolaan SDM. Yang ketiga, untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan SDM selama 2 atau 3 dan bahkan 10 tahun mendatang untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui posisi atau jabatan atau pekerjaan yang lowong pada tahun mendatang untuk jangka pendek. Adapun ini karakteristik SDM yang kompetitif. Yang pertama adalah memiliki kemampuan menjaring, mengolah, dan memanfaatkan informasi dalam mencari peluang bisnis yang menguntungkan. Yang kedua ada memiliki kemampuan merespon secara tepat. Yang ketiga ada mampu menghindari atau memperkecil risiko dalam melaksanakan keputusan. Yang terakhir ada mampu mengendalikan cost benefit rasio yang menguntungkan. Selanjutnya ada analisis tenaga kerja untuk perencanaan SDM. Langkah-langkahnya apa sih? Yang pertama itu ada jumlah tenaga kerja, yang kedua komposisi tenaga kerja, dan tiga kualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM itu ada pertama faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal dalam organisasi, yang ketiga ada faktor ketenagakerjaan dan lain-lain. Faktor eksternal itu apa sih? Dalamnya itu ada faktor ekonomi nasional dan global. Yang kedua ada faktor sosial, politik, dan hukum. Tiga ada faktor teknologi, dan terakhir faktor pesaing. Dalam dari faktor internal itu dalam organisasi itu yang pertama adalah rencana strategik dan rencana operasional. Yang kedua anggaran atau cost sumber daya manusia. Yang ketiga ada peramalan produksi dan penjualan. Yang keempat faktor bisnis baru. Yang kelima faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Dan yang terakhir faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Apa sih faktor ketenagakerjaan itu? Ada pensiun, PHK, meninggal dunia, dan tenaga kerja yang selalu absen. Dan ada juga promosi, pindah, tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan mengikuti pendidikan di luar perusahaan atau organisasi. Yang masuk tadi ada faktor-faktor lain itu ada kayak pasar tenaga kerja, prestasi kerja, yang ketiga waktu yang tersedia untuk mencapai sasaran,
Yang keempat ada faktor demografi. Yang kelima ada supervisi, ada faktor staf pendukung, dan faktor lokasi. Yaitu ada pun langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama ada analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua ada peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga ada penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang keempat ada analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Yang terakhir ada penentuan dan implementasi program. Adapun analisis faktor tadi penyebab perubahan kebutuhan SDM antara lain ada seperti perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. Dan ada juga perubahan keputusan internal seperti strategi, budget, ramalan penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan. Yang terakhir ada yaitu perubahan tenaga kerja organisasi seperti adanya pegawai yang pensiun, mengundurkan diri, PHK, meninggal dunia, pegawai sakit, dan lain-lain. Peramalan kebutuhan SDM yaitu ada teknik peramalan kebutuhan, yaitu pertama adalah peramalan para ahli atau expert forecast atau judgment teknik. Yang kedua ada analisis kecenderungan atau trend analisis. Yang ketiga ada budget and planning analysis. Yang keempat ada new venture analysis. Yang kelima ada computer analysis, dan yang terakhir adalah statistical analysis. Adapun ramalan para ahli. Yang pertama ada nominal Delphi Technique atau NGT, yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli dan ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasil yang didiskusikan secara bersama-sama itu faktor ranking atau diurutkan dari yang paling penting. Yang kedua ada Delphi Technique, yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencana SDM meminta pendapat masing-masing ahli kemudian disimpulkan. Yang ketiga ada perkiraan manajer, yaitu kebutuhan SDM diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan ke manajer di bawahnya atau sebaliknya. Analisis kecenderungan, itu analisis dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu gitu, yaitu yang pertama ada ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Yang kedua ada indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa yang akan datang. Selanjutnya ada budget and planning analysis. Budget and planning analysis merupakan jumlah budget yang disetujui yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada new venture analysis, yaitu seperti menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lainnya. Yang ketiga adalah computer analysis. Apa sih computer analysis itu? Yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.